Dear Diary, balik lagi sama gue Reta. Kali ini gue mau ngelanjutin episode 5-6 Penthouse season kedua. Ayo, siapa yang migrain setelah nonton episode 5-6? Coba tulis di kolom komentar dulu. Jadi gue mau sedikit preview dari episode 5-6 dulu nih. Kalau misalnya di episode 4 kan sampai di pada saat Seokyeong itu ngancem Chong Seo-jin kalau misalnya dia itu harus ikut ke festival itu lagi karena dia itu bakal buka kartu dari Chong Seo-jin. Nah, di sini kita dilanjutkan kembali. Ternyata ancaman dari Seokyeong ini nggak mempan buat Chong Seo-jin. Jadi dia ngerasa kayak nih anak cuma nakut-nakutin gue doang gitu. Akhirnya si Seokyeong ini kan sebenarnya cuma punya bukti bahwa dia tuh ngeliat rekaman pada saat ayahnya Chong Seo-jin ini dibiarin gitu aja jatuh dari tangga sama Chong Seo-jin itu dari HP-nya Ha Eun-byul. Nah, di sini dia itu berusaha untuk gimana caranya biar dia itu bisa dapat video itu. Akhirnya karena Seokyeong ini kan bermasalah ya, sebelumnya dia itu dapat teguran dari Departemen Pendidikan kalau misalnya dia itu terkait kasus pembulian ya Rona dan juga Jennie. Nah, di sini dia itu ya agak menurunkan lah gengsinya untuk minta maaf sama Jennie dan juga Rona yang seolah-olah dia tuh tulus banget nyampeinnya. Nah, di sini Jo Dan-tae itu nggak diem aja dong karena dia kan punya kartu nih dari Chong Seo-jin. Pada saat dia itu ngalamin krisis perusahaan di mana saham-sahamnya tuh mulai turun, akhirnya dia memutuskan untuk segera merger perusahaan dengan Yayasan Chong-A. Dimana dia tuh kan Jo Dan-tae ini adalah sosok pria yang digambarkan bermuka dua gitu loh, kayak di depan baik, ternyata di belakangnya agak busuk gitu. Dan disinilah si Jo Dan-tae ini akhirnya beberin bahwa si Chong Seo-jin ini nyewa backing vokal di konsernya dengan memberikan bukti tersebut kepada ibu dan juga adiknya dari Chong Seo-jin, yang dimana berakibat pada ibunya ini pengen kalau misalnya Yayasan Chong-A ini dikelola oleh adiknya. Ya otomatis Chong Seo-jin ini ngerasa ya nggak mungkin lah gue kasih gitu aja gitu, karena gue tuh udah work for hard untuk ini semua gitu. Akhirnya disinilah peperangan terjadi. Semuanya kayak saling menikam Chong Seo-jin, kemudian juga saling menjatuhkan Jo Dan-tae. Ini sih serunya, sumpah seru banget. Yang dimana mamanya Jennie ini kan nggak, ya gimana ya, seorang ibu pasti dia nggak setuju lah kalau misalnya anaknya itu diapa-apain gitu. Akhirnya dia tuh berusaha keras untuk bisa ngelawan orang-orang dari Hera Palace. Dia tuh bener-bener nggak gentar sama siapapun. Dan yang di sini paling bikin gue greget adalah dimana mama papanya si Min Hyuk ini mencoba untuk menggali identitas yang sebenarnya dari ibunya Jennie, yang dimana ibunya Jennie ini merupakan salah satu pekerja di sauna gitu lah ya, kalau misalnya di Korea kan terkenal banget tuh. Nah, gak sampai situ aja, ternyata yang lebih seru lagi adalah pada saat festival seni Chong-A ini dimulai. Ada Seokyeong, ada Jennie, ada Ha Eun-byul, dan juga ada Rona. Rona yang sebelumnya pengen banget masuk SMA Chong-A dan juga pengen untuk menangin trofi tersebut untuk kematiannya Min Seol-a. Ini pasti jadi pertarungan yang sengit banget. Dimana ya kita tahu lah kualitas suara Rona itu lebih bagus daripada yang lainnya. Tapi Ha Eun-byul ini kan sebagai anak dari direktur
sekolah tersebut. Jadi udah pasti kalau misalnya dia nggak menang tuh bebannya lebih berat gitu, lebih malu, dan juga pasti bakal dimarahin habis-habisan sama Chong So Jin ini. Karena Han Byul ini kan sebenarnya anak yang punya penyakit psikologis gitu ya. Dia kalau misalnya ada tekanan yang berlebihan tuh gugup, terus habis itu jantungnya berdebar berlebihan. Kemudian juga dia jadi nggak fokus dan bawaannya emosian terus. Akhirnya pada saat festival itu karena dilakukan dengan adil dan juga diawasi oleh semua orang, jadi ya mau nggak mau yang menang adalah Rona. Tapi di sini ternyata yaitu Rona jatuh dari tangga, lebih tepatnya didorong oleh seseorang, yang dimana ini adalah Han Byul. Agak sedih sih bagian scene ini, karena di scene ini tuh ternyata ada bawa Min Sora gitu kan, kayak si Rona nih bilang kalau misalnya please forgive my mom, maaf ya udah ngambil tempat lo, ini kemenangan buat lo, kayak gitu-gitu loh, kayak sedih banget rasanya tuh, kayak please dong jangan bernasib sama kayak Min Sora. Soalnya Rona nih baru banget main di berapa episode, dari episode 3 terus sekarang episode 5 tiba-tiba udah nggak ada, udah mati gitu kan. Sebagai seorang ibu pastinya Oh Yoon Hee ini nggak mau ya kejadian yang ia pernah alami sebelumnya itu terulang kepada anaknya. Akhirnya dia mencoba untuk mencari siapa nih sebenarnya yang ngedorong si Rona ini, yang dimana semua bukti-buktinya tuh kayak kok nggak tepat gitu, kayak ada playing victim gitu loh di belakangnya. Ya namanya juga orang tua ya, pasti juga selalu mendukung dan sayang sama anaknya sampai pengen ngelindungin anaknya sebegitunya walaupun anaknya itu berbuat kesalahan. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Chong So Jin dan juga Dr. Ha yang mencoba untuk melindungi Ha Eun Byul. Gue di sini agak sakit hati sih jujur, soalnya pas tahu Dr. Ha nyuap pianisnya untuk mainin chord yang salah aja itu udah bikin sakit hati banget anjir. Apalagi di sini dia itu mencoba untuk menghilangkan bukti-bukti jejak dari pembunuhan Rona. Aduh, ini bener-bener kayak Dr. Ha, kenapa lo mengkhianati gue gitu loh. Hati kita tuh soal dipatahkan dengan episode-episode sebelumnya yang dia tuh pokoknya dermawan, bijaksana, terus habis itu kayak baik, pokoknya gitulah. Gue tuh bener-bener gak nyangka sama sekali di bagian itu. Terus kemudian episode 5 ini berakhir pada saat si Ronanya ini ternyata kan dia koma, terus dia ini nggak bisa ngapa-ngapain, tapi Oh Yoon Hee-nya ini mencoba untuk mengungkap siapa sih sebenarnya pembunuh dari kejadian tersebut gitu. Dan So Kyung lah yang dituduh dari pembunuhan tersebut. Dan bukti dari Sok Hun ini menjelaskan bahwa Sok Kyung ada pada saat pengumuman dan sebelum pengumuman, yang which is itu nggak mungkin banget terjadi. Nah, masuk ke teori konspirasi lagi. Di sini mungkin banyak ya seliweran-seliweran di TikTok, di media sosial lainnya. Katanya yang bunuh itu Han Byul ya, of course, karena scene-nya itu benar-benar menjelaskan bahwa yang ngebunuh itu Ha Eun Byul. Ya dia berlumuran darah pada di sini itu nggak mungkin kan dia melukai dirinya sendiri, itu udah pasti banget Ha Eun Byul. Tapi yang mengejutkan, siapakah yang nyalain alarm kebakarannya itu? Yang secara tiba-tiba banget, itu nggak mungkin Ha Eun Byul. Tapi siapa? Ada yang bilang itu Jo Dan Tae.
karena di scene yang pertama dia tuh duduknya di tengah, terus habis itu dia duduknya agak di pinggir, terus habis itu pada saat ada yang mau teriak dia itu tiba-tiba di pinggir. Nah pas dari situ dia tuh paling pertama nyamperin tangganya itu kan. Nah abis dari tangga dia tuh tiba-tiba menghilang, nggak tahu kemana, dan tiba-tiba muncul lagi. Ini gue nggak tahu sih ya, ini cuma kayak kesalahan dalam produksi atau memang ada teka-teki di dalamnya. Coba guys kalian komen di kolom komentar. Dan juga sebelum gue ngelanjutin ke episode selanjutnya yaitu episode 6, kalian bisa juga untuk klik tombol subscribe dulu dong biar kita makin semangat buat review film-film selanjutnya. Nah masuk ke episode 6, gue udah siap banget sih dikejutkan, kemudian dibuat patah hati, dibuat nangis-nangis bombay, karena sebelum gue nonton episode 6 ini gue udah banyak banget menerima spoileran, termasuk comebacknya Lee Ji-ah yang udah pasti kita tunggu-tunggu banget. Tapi sabar dulu guys, sabar. Di episode 6 ini dimulai dari yang pertamanya itu pada saat ya semua orang mulai menutup-nutupi kalau misalnya Ambyul ini bukan pembunuhnya. Terus ada juga yang nuduh kalau misalnya Ambyul inilah pembunuhnya karena cuma dia sama Rona yang gak ada di ruang ganti pada saat mau pengumuman. Kemudian juga kayaknya yang punya motif berlebih itu cuma Hanbyul. Dan secara tiba-tiba aja gitu Hanbyul pulang karena nggak enak badan katanya sebelum pengumumannya itu diselenggarakan gitu. Nah, yang bikin gue nangis itu pada saat ini sih, Oh Yoon Hee-nya ini kan udah mulai tahu kalau ya bukan udah mulai tahu sih, kayak mungkin lebih tepatnya curiga kalau misalnya Dokter H ini menutup-nutupi kelakuan dari Hanbyul. Di situ sih sakit hatinya. Dokter H ini kan cinta pertamanya dari Oh Yoon Hee. Terus juga di episode-episode sebelumnya kita melihat keuuan itu. Terus juga kayaknya Dokter H ini sayang banget sama Rona, sayang banget sama Oh Yoon Hee, dan benci banget sama Chong So Jin. Tapi karena Hanbyul ini akhirnya si Dokter H ini agak oleng gitu kapalnya. Mulai ngedeketin sih, lebih tepatnya kayak nenangin mantan istrinya yaitu Chong So Jin dengan embel-embel ini kan anak lo gitu, lo harus ngelindungin dia. Tapi menurut gue tuh nggak gitu caranya gitu. Ini sekeluarga nih udah bener-bener toxic semua. Anaknya, ibunya, ayahnya, terus juga kakeknya. Toxic setoxic-toksiknya. Kemudian di episode 6 ini lagi dan lagi. Semuanya tuh pasti mengarah kepada kehancurannya Chong So Jin. Kayak satu persatu mulai nih hancur gitu kan. Nah, seperti yang gue bilang sebelumnya, dengan kembalinya Lee Ji-ah di penghujung menit episode ke-6 ini bikin geger nggak sih kita semua, kayak dia jadi apa woi? Dia jadi Sim Suryeon sih, kan udah meninggal gitu, masa tiba-tiba hidup lagi? Tapi kalau misalnya jadi kembarannya Sim Suryeon, kayak impossible atau kira-kira possible nih untuk main di season kedua? Coba guys, kalian komen di kolom komentar, kira-kira kalian berharap Lee Ji-ah yang comeback ini jadi Sim Suryeon atau jadi karakter lain di Penthouse season kedua? Soalnya gue tuh kan ngerasa kalau Sim Suryeon ini pembawaannya anggun, kalem, terus juga cantik, baik gitu kan. Tapi di comeback ini dia tuh kelihatan kayak badass gitu, kayak dengan eyeliner hitam di bawah mata, terus juga rambut pendek, dan juga kayak pokoknya tatapannya tuh penuh kekejaman gitu. Terus
di preview episode ke-6 yang lagi-lagi tidak menjelaskan apapun. Ini bener-bener bikin hati gue gremet sih. Soalnya gue kayak, apa nih? Ayo dong. Cepet hari Jumat, cepet hari Sabtu lagi, cepet hari Minggu lagi biar gue bisa ngelanjutin untuk nonton Penthouse episode-episode selanjutnya. Itu di previewnya pada saat Sim Suryan itu bilang kalau misalnya dia itu Sim Suryan, dan dia bilang kayak udah lama ya nggak ketemu, ini gue Sim Suryan dengan main biliar dengan pokoknya badass banget deh, beda banget dari perawakan Sim Suryan di season pertama. Sumpah gue nungguin banget. Terus juga dengan kemarahannya Oh Hyun Hee yang gak bisa ngerelain orang-orang Herapelis yang bener-bener kejam gitu aja. Kemudian juga ada Logan Lee yang muncul lagi. Aduh, bener-bener deh seru banget. Sumpah episode-episode selanjutnya dari Penthouse bener-bener gak nyangka sama sekali bakal sebagus itu. Gue kalau misalnya ada 10 jempol tangan, kayak gue bakal kasih semua deh ke writer Nim dan juga PD Nim dari Penthouse season kedua, season ke-1 dan juga nanti bakal season ketiga. Gue bener-bener gak kebayang sih season ketiga bakal jadi kayak gimana. Dan balik lagi ke teori konspirasi lagi, kira-kira pada saat scene yang Rona dicoba untuk dibunuh sama seseorang, itu kira-kira siapa guys? Ada yang bilang itu Logan Lee. Kasusnya sama kayak Jo Hae In, kayak dia tuh cuma diselamatin gitu loh pakai fake death gitu. Terus juga ada yang bilang itu Jo Dante karena cara jalannya itu mirip. Terus juga ada yang bilang itu Dr. H, ya of course lah, karena kan pada saat sebelumnya dia itu diminta sama Chong So Jin untuk lakukan apapun termasuk membunuh Rona untuk menyelamatkan Ha Eun Bio, anak kandungnya. Wah gila sih. Kira-kira kalian lebih setuju kalau misalnya ngebunuh Rona ini siapa guys? Dan apakah Rona ini masih hidup atau enggak? Sumpah sih gue gak kebayang sama sekali. Malah ya ada yang bilang kalau misalnya jangan ini plot twistnya. Kalau misalnya Rona ini adalah anak kandung dari Ha Yeon Chul. Kayak masa sih? Jangan maksa deh kayaknya. Kalau misalnya kayak gitu, ya nggak sih guys? Kalian lebih setuju yang mana teorinya? Apakah yang ngebunuh adalah Dr. H atau Jo Dante, atau mungkin diselamatkan oleh Logan Lee? Gue sih berharap diselamatkan sih sama Logan Lee, karena kayak Rona itu kan salah satu couple wanita yang punya peran jatuh cinta gitu sama karakter lainnya, yaitu Sok-hun. Kita udah tahu banget gitu kan, Sukro couple Sok-hun dan juga Rona. Kayak melting banget gitu. Gue bener-bener nunggu episode selanjutnya tuh bakal jadi kayak gimana. Gue udah siap banget episode selanjutnya tuh bakal sekaget apa lagi gue. Dan bener-bener gak nyangka banget sih 3 minggu lagi Penthouse season kedua ini bakal selesai. Dan gak tahu banget selesainya tuh bakal dengan tanda tanya apa lagi, dengan kejutan-kejutan apa lagi. Bener-bener deh ini jempol banget buat kru produksinya, terus juga PD Nim-nya sama writer Nim-nya. Keren. Jadi segitu dulu review dari Penthouse season kedua episode 5 sampai 6. Kalau misalnya kalian mungkin menemukan suatu kejanggalan-kejanggalan lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk tinggalin like-nya dan subscribe kalau misalnya kalian udah subscribe. Thank you so much.